pagi kita ada kelas TIU. Hari ini kita akan melanjutkan ke kelas TWK. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, apa sudah ada yang ikut tryout di web studenia.id? Tadi pagi sudah kita jelaskan ya untuk pembuatan akun. Sudah ada yang ikut mengerjakan soal di studenia.id? Belum? Oke, jangan lupa untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya segera melakukan TO ya, karena kita sebentar lagi akan melakukan ujian SKD yang sebenarnya. Jadi harus lebih matang nih persiapannya. Oke, malam minggu kita belajar bareng. Terima kasih kepada para peserta yang telah hadir. Sudah ada sekitar 66 orang nih yang mengorbankan malam mingguannya. Mengorbankan malam mingguannya untuk belajar bersama Tentor CPNS pada kelas belajar SKD 10 jam. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Oke, virtual ya. Oke, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Noni Fitriani, saya merupakan bagian dari tim Tentor CPNS. Saya akan memandu jalannya belajar kita pada malam hari ini. Kelas kita akan berlangsung hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, Bapak Ibu sekalian. Tapi tenang saja, karena nanti akan ada jeda di tengah-tengah sesi ya. Oke, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya telah hadir bersama kita. Ada Kak Arya Kusuma Dewa sebagai tutor expert dari Tentor CPNS. Halo, selamat malam Kak Arya. Selamat malam Kak Noni. Oke, gimana Kak Arya kabarnya? Alhamdulillah baik dan sepertinya Alhamdulillah. sangat semangat untuk melihat wajah teman-teman ini yang sangat semangat juga untuk belajar SKD pada malam hari ini. Oke, Alhamdulillah. Kak Arya, live Zoom dari mana nih? Dari rumah kebetulan. Oke, dari rumah. Teman-teman semua pada live Zoom dari mana? Ada yang lagi jalan, menyempatkan untuk belajar. Terima kasih banyak. Teman-teman, Kak Arya ini merupakan PNS dari KPK Republik Indonesia. Karena ini izin untuk share screen terlebih dahulu. Nah, Kak Arya Kusuma Dewa merupakan PNS KPK Republik Indonesia dari tahun 2023 hingga saat ini. Keren banget ya. Dan beliau juga telah bergabung menjadi tim Tentor CPNS sejak 2022 hingga saat ini. Kak Arya juga merupakan alumni dari PKN STAN, Bapak Ibu sekalian. Di antaranya prestasi Kak Arya adalah pernah menjadi terbaik ke-6 Duta Bahasa Nasional pada tahun 2021 dan terbaik 1 Duta Bahasa DKI Jakarta 2021. Jadi selain aktif di dalam pembelajarannya, Kak Arya juga aktif nih organisasinya ya, di penghargaannya juga cukup banyak. Oke, teman-teman, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita selalu diberikan kemudahan untuk menjalankan apa yang menjadi mimpi kita nih Bapak Ibu sekalian. Untuk itu mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, disilakan. Doa selesai. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya mohon izin untuk mengambil gambar sebagai dokumentasi. Bapak Ibu dan teman-teman semua mohon untuk menyalakan kamera terlebih dahulu. Oke, siap ya. Saya akan screenshot. 1, 2, 3. Slide berikutnya.
Slide kedua, pertahankan gayanya. Satu, dua, tiga. Dan slide terakhir. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu atas kesediaannya. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja saya serahkan sesi ini sepenuhnya kepada Kak Arya. Kak Arya, silakan mengambil alih sesi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Noni. Eh, Sama-sama, Kak. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam teman-teman semuanya. Boleh tolong absen dulu dari domisili atau daerah mana teman-teman semua saat ini? Boleh tolong tulis di kolom chat ya. Kalimantan Selatan, Lubuk Linggau, dari Semarang. Oh, oke, dari seluruh Indonesia tampaknya ya. Magelang, Palembang, Surabaya, Tegal, Pontianak. Oh, mungkin sekalian di absen instansinya kali ya. Teman-teman memilih instansi apa dan formasi apa? Oh, Kemenkes, ada yang memilih Kementerian Kesehatan. Oke. Kementerian Pertahanan, wah. Kebidanan, Kementerian Hukum dan HAM. Kemenq, oke. Kementerian Agama, Kementerian Keuangan lagi, Kementerian Kesehatan, DPR RI, oke. Pemerintah Kota Padang, oh ada yang Pemda juga ya. Ada lagi kah yang Pemda teman-teman? Oh ada yang BIN, keren nih. Ada dua orang, Raka Yosiah Pratama dan Atar dari memilih instansi BIN. Bogor, oke. Perawat Kominfo, Kementerian Pertahanan, Pemprov Sulawesi, oke. Siap. Baik, terima kasih banyak atas responsnya teman-teman ya. Terlihat sangat beragam pilihan instansinya dan pilihan formasinya juga tidak ada yang sama sepertinya. Semuanya berbeda dan juga domisili daerah teman-teman juga tampaknya dari ujung terluar Pulau Sumatera sampai ujung Papua juga ada ya. Seperti di sini. Oke, nah sebelumnya salam kenal teman-teman semuanya. Saya manggilnya teman-teman saja ya supaya kita lebih kenal, lebih dekat, lebih akrab begitu. Perkenalkan, saya Arya Kusuma Dewa, boleh dipanggil Kak Arya. Saat ini saya merupakan PNS atau Pegawai Negeri Sipil di KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia sejak tahun 2023 sampai saat ini. Saya sendiri merupakan alumnus dari PKN STAN. Makanya di KPK sendiri saya saat ini di bagian keuangan, di Biro Keuangannya. Ada yang memilih keuangan di formasinya? Sepertinya tidak ada ya. Sepertinya memilih formasi yang lain yang umum. Oke, pada malam hari ini kita akan sama-sama kembali belajar, kembali mereview materi-materi yang sebetulnya sudah teman-teman dapatkan, sudah Mas Mbak dapatkan selama masa sekolah dulu. Biasanya ada di pelajaran PPKN atau Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, malam ini kita akan mereview apa-apa saja materi yang akan diujikan nanti ketika teman-teman semuanya, Mas Mbak semuanya mengikuti ujian SKD, jadi seleksi kompetensi dasar. Oke, sebentar saya izin berbagi layar dulu. Apakah sudah terdengar suaranya? Cek, cek. Oke, siap. Layarnya juga sudah aman ya, Mbak ya? Jelas. Oke, sip. Saya izin berbagi layar dulu. Oke. Nah, modul materi SKD TWK. Nah, pada malam hari ini kita akan sama-sama tentang TWK atau tes wawasan kebangsaan. Jadi tes wawasan kebangsaan ini seperti tadi yang sudah saya bilang adalah materi yang sebetulnya teman-teman sudah pernah dapatkan dan sudah pernah dipelajari selama masa sekolah baik di SD, SMP maupun SMA di eh, bangku sekolah begitu. Biasanya materi-materi ini ada di mata pelajaran PPKN atau Pendidikan Kewarganegaraan. Jadi, nah, hari ini kita akan belajar apa sih Kak TWK-nya?
Nah, pada malam hari ini kita akan belajar untuk sesi yang pertama ini kita akan sama-sama belajar tentang Pancasila dan UUD 1945. Sudah bukan sesuatu yang asing ya teman-teman ya, Pancasila dan UUD 1945 merupakan ya makanan kita sehari-hari ketika dulu masa sekolah. Nah, pada malam hari ini kita akan mereview kembali, mengingat kembali materi-materi yang pernah teman-teman dapatkan di bangku sekolah gitu. Nah, sebelumnya saya perkenalkan lagi, izin perkenalkan diri. Saya alumni PKN STAN, saya angkatan 2019, lulus di 2022. Dan saya penempatan di KPK dari tahun 2023 sampai saat ini. Dan prestasi saya terbaik 6 Duta Bahasa Nasional di tahun 2021 dan di tahun yang sama juga terbaik 1 Duta Bahasa DKI Jakarta. Oke, kita langsung masuk ke materi ya. Nah, kita lihat dulu, sebelum kita berbicara tentang materi utama dari TWK itu sendiri, teman-teman harus tahu apa saja yang diujikan di dalam TWK atau tes wawasan kebangsaan. Jadi di SKD itu, di seleksi kompetensi dasar itu kan ada yang namanya TWK. Nah, di TWK itu sendiri terbagi atas beberapa subbab atau ujian subtes ujiannya. Nah, subtes ujiannya ini ada 5, teman-teman bisa dilihat di layar. Ada yang pertama 4 pilar negara, yang kedua nasionalisme, yang ketiga integritas, yang keempat bela negara, yang terakhir bahasa Indonesia. Nah, materi ini, 5 aspek TWK ini tidak pernah berubah, selalu berulang itu saja sebetulnya materi yang diujikan maupun yang dipelajari dari zaman saya masuk seleksi tes STAN, PKN STAN di tahun 2019, juga seleksi atau subtesnya masih sama dengan yang teman-teman lihat di layar pada saat ini. 4 pilar negara, nasionalisme, integritas, bela negara, bahasa Indonesia. Dan kelimanya itu saling berkaitan ya teman-teman ya. Jangan anggap masing-masingnya itu bisa berdiri sendiri. Jadi yang saya maksud adalah di sini baik 4 pilar negara maupun nasionalisme maupun integritas maupun bela negara maupun bahasa Indonesia itu saling berkaitan antar satu materi dengan materi yang lain. Jadi ketika teman-teman belajar tentang 4 pilar negara, nantinya akan bersinggungan tentang nilai nasionalisme, nantinya juga akan bersinggungan dengan bela negara. Nah, itu saling berkaitan. Jadi ketika teman-teman mempelajari satu subtes itu erat kaitannya dengan subtes-subtes yang lainnya gitu. Dan pada malam hari ini kita akan belajar tentang Pancasila dan juga UUD 1945. Oke. Nah, Pancasila dan UUD 1945 masuk ke subtes yang 4 pilar negara. Jadi 4 pilar negara sebelumnya teman-teman harus mengingat terlebih dahulu bahwa 4 pilar negara itu tersusun atas Pancasila yang pertama, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dasarnya ini dulu yang harus teman-teman ingat bahwa 4 pilar negara itu tersusun atas Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan tadi seperti yang sudah saya katakan, bahwa baik Pancasila maupun UUD maupun NKRI maupun Bhinneka Tunggal Ika itu saling berkaitan. Jadi ketika teman-teman mempelajari satu subtes, misalkan belajar Pancasila terlebih dahulu, nantinya ada materi-materi yang bersinggungan dengan materi subtes yang lain. Nantinya juga dibahas akan tentang Bhinneka Tunggal Ika, nantinya juga dibahas kaitannya Pancasila dengan UUD 1945 dan juga dengan NKRI gitu. Jadi sekali dayung dua tiga pulau terlampaui, gitulah maksudnya ya. Oke, kita lihat dulu. Pancasila. Di Pancasila nanti kita akan membahas tentang istilah Pancasila, BPUPKI, fungsi Pancasila, dan penerapan atau pengamalan Pancasila. Nah, biasanya dari tahun ke tahun, teman-teman, yang perlu teman-teman ingat adalah eh, sebetulnya materinya yang dipelajari itu sama. Baik di tahun saya maupun tahun-tahun selanjutnya maupun di tahun ini itu materi yang dipelajari sama. Selalu itu saja. Cuman yang dibedakan adalah bentuk soalnya. Biasanya di tahun saya itu lebih banyak tentang hafalan, tentang apa? eh, peraturan-peraturan, tentang undang-undang, tentang apalagi ya, regulasi-regulasi, banyak soal yang seperti itu. Cuman akhir-akhir ini di beberapa tahun ini, beberapa tahun belakangan ini, tes CPNS itu atau tes PPK, P3K selalu lebih banyak soal yang membahas tentang yang poin terakhir nih di penerapan atau pengamalan Pancasila. Karena
tingkatannya sudah lebih jauh, levelnya itu sudah lebih tinggi ketimbang harus menghafal gitu teman-teman. Tapi sebaiknya teman-teman juga harus mengetahui yang teorinya, istilah Pancasila, BPUPKI, sejarah-sejarah dari Pancasila itu sendiri teman-teman juga harus mengetahui supaya teman-teman itu bisa nangkep nih filosofinya apa sih dari misalkan sila pertama apa, sila kedua apa, sila ketiga apa, sila keempat apa, dan sila kelima apa gitu. Jadi harus tahu dulu sejarahnya, harus tahu dulu teori-teori dan juga dasar-dasarnya baru teman-teman bisa mengamalkan, baru bisa menerapkan setiap butir-butir Pancasila tersebut. Begitu. Nah, kita masuk ke bahasan yang pertama, istilah Pancasila. Mungkin teman-teman sudah tidak asing ya dengan Pancasila. Pancasila itu terdiri atas dua kata, panca dan juga sila. Panca artinya 5, sedangkan sila itu artinya dasar atau prinsip. Jadi panca itu adalah bahasa Sanskerta kalau saya tidak salah. Artinya 5 dan sila itu artinya adalah dasar atau prinsip. Artinya di sini Pancasila merupakan 5 dasar atau 5 prinsip yang dimiliki oleh negara kita. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu arti lengkapnya. Ya, sila Pancasila antara lain ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini teman-teman harus ingat bahwa Pancasila ini tercantum di dalam alinea keempat preambel atau pembukaan UUD 1945. Biasanya kalau upacara selalu dibacakan pembukaan UUD 1945 dan salah satunya dibacakan juga Pancasila gitu. Tanggal-tanggal yang teman-teman harus ingat adalah tanggal 1 Juni. Tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila dan di tanggal 1 Juni itu pula ada pidato Insinyur Soekarno di sidang BPUPKI. Dan di tanggal 1 Oktober kemarin baru saja kita apa namanya lewati begitu Hari Kesaktian Pancasila karena di hari sebelumnya G30 di hari sebelumnya 30 September itu terjadi gerakan 30 September yang bertujuan untuk mengganti ideologi negara kita dari yang semula Pancasila menjadi komunisme gitu ya. Yang perlu diingat itu tanggal 1 Juni hari lahirnya Pancasila, 1 Oktober itu Hari Kesaktian Pancasila. Itu untuk Pancasila. Kemudian BPUPKI yang mengesahkan Pancasila. Pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuk BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Dan tugas BPUPKI ini, teman-teman harus ingat bahwa tugas BPUPKI ini membuat rancangan dasar negara dan membuat rancangan UUD. Jadi membuat rancangan dasar negara dan membuat rancangan UUD itu adalah tugas dari BPUPKI. Rumusan dasar negara yang pada masa itu BPUPKI ini menampung nih siapa saja yang ingin menyampaikan dasar-dasar negara. Alhasil kita mendapatkan 3 dasar negara atau rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan juga Soekarno. Jadi 3 tokoh yang bisa teman-teman lihat di layar ini mengemukakan rumusan-rumusan dasar yang berdasarkan menurut mereka gitu ya. Muhammad Yamin yang perlu teman-teman ingat adalah kata depannya peri. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan. Yang terakhir kesejahteraan sosial atau keadilan sosial. Pokoknya yang ada kata peri-perinya itu adalah Muhammad Yamin. Kemudian Supomo, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Soekarno, kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan juga kemanusiaan, mufakat atau juga demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, dari ketiga rumusan dasar negara yang ditampung oleh BPUPKI ini, didapatkanlah hasil penggodokan dari ketiga rumusan dasar negara ini menjadi Pancasila begitu ya. Jadi kelima rumusan dasar negara yang disampaikan oleh masing-masing tokoh ini kemudian diramu kembali, digodok kembali, diolah kembali sehingga menjadi Pancasila yang kita kenal sekarang. Nanti kita akan bahas juga ada pergantian salah satu sila yang tercantum di Pancasila sebelumnya gitu. Nah, di BPUPKI sendiri ada eh,
tiga tokoh itu tadi seperti yang sudah dibilang belum menghasilkan keputusan final. Makanya harus dibentuk lagi sebuah panitia di dalam BPUPKI itu yang bernama Panitia 9. Panitia 9 ini anggotanya antara lain Insinyur Soekarno yang menjadi ketua sekaligus merangkap anggota, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, sampai Abi Kusno Cokro Suyoso. Nah, Panitia 9 menghasilkan yang namanya Piagam Jakarta pada pada tanggal 22 Juni 1945. Ini yang menjadi prototipe atau bisa dibilang blueprintnya dari Pancasila yang kita kenal saat ini. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sila yang pertama ini yang tadi sudah saya bilang ada pergantian atau penggantian kata atau kalimat begitu ya teman-teman. Karena di sila pertama ini, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi pada masa itu, setelah Piagam Jakarta ini dipublikasikan atau disebarluaskan begitu, orang-orang memiliki reaksi yang beragam atau memiliki pendapat yang berbeda dengan apa yang dicetuskan oleh Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta ini, terutama di sila pertama. Kenapa? Karena ada klausa syariat Islam. Nah, Indonesia itu sendiri terdiri atas beragam suku, beragam agama, beragam ras, dan juga beragam golongan. Nah, di Piagam Jakarta sila pertama ini, seperti yang teman-teman bisa lihat, hanya mengemukakan syariat Islam yang artinya hanya tertuju kepada satu golongan saja, kepada satu agama saja, dan kepada satu eh, khusus kepada agama Islam saja, agama Islam khusus agama Islam gitu intinya. Nah, sila yang pertama ini akhirnya dirombak ulang hasil sila pertama ini kemudian berubah menjadi yang saat ini kita ketahui, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketuhanan ya klausul dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihapus dan diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya lebih universal, lebih mencakup seluruh agama, seluruh golongan, dan seluruh masyarakat lah, seluruh lapisan masyarakat begitu. Nah, kemudian sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 diketuai oleh Insinyur Soekarno, membahas tentang rancangan UUD, bentuk negara, pernyataan kemerdekaan, wilayah negara, dan kewarganegaraan Indonesia. BPUPKI pada akhirnya dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 setelah menyelesaikan tugasnya yang membuat rancangan UUD, bentuk negara, pernyataan kemerdekaan, sampai ke kewarganegaraan Indonesia. Setelah itu selesai dibahas oleh BPUPKI, kemudian BPUPKI secara resmi dibubarkan atau setelah menyelesaikan tugasnya pada tanggal 7 Agustus 1945. Nah, ini 7 fungsi Pancasila, teman-teman bisa lihat sendiri dan baca sendiri sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai kepribadian bangsa, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai dasar negara, sumber dari berbagai sumber hukum dari negara Indonesia, perjanjian luhur bangsa Indonesia, dan juga cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Ini teman-teman sebaiknya ketahui dan sebaiknya juga diingat karena beberapa kali cukup sering ditemukan di latihan soal, di tryout maupun di soal SKD sebenarnya sesungguhnya gitu. Nah, kemudian kita masuk ke pengamalan Pancasila. Di sila pertama karena berkaitan dengan ketuhanan, artinya pengamalan Pancasila di sila pertama ini berbau ketuhanan, berbau agama, berbau apa ya, religiusitas religius begitu. Pertama, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu saling menghormati, membina kerukunan antar umat beragama, dan tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti kemanusiaan, intinya nilai-nilai berkaitan kemanusiaan, nilai-nilai yang berkaitan dengan eh, harkat martabat manusia, gitu ya. Terus ada tenggang rasa, tolong menolong, tidak membedakan, tidak bersikap diskriminatif,
menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan juga menghormati serta bekerja sama dengan bangsa lain. Kemudian masuk ke sila ketiga, rela berkorban, Persatuan Indonesia ya, berkaitan dengan Persatuan Indonesia, artinya harus menempatkan eh, apa namanya kewajiban sebagai warga negara di atas di atas hak maupun di atas hak kita sebagai warga negara gitu. Jadi kewajiban kita harus diutamakan sebagai warga negara ketimbang hak kita. Kewajiban kita apa? Kebanggaan terhadap bangsa, mencintai, membeli produk dalam negeri, memelihara ketertiban dunia, dan juga menjaga keamanan lingkungan. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mengambil keputusan berdasarkan musyawarah, menghormati hasil musyawarah, tidak memaksakan kehendak, dan apabila sudah terpilih begitu ya, wakil-wakil yang dipercayai, diberikan amanat itu kita harus memberikan ya kepercayaan, memberikan dukungan, support gitu. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Tentunya berkaitan dengan nilai-nilai keadilan, nilai-nilai sama antara hak dan kewajiban gitu. Sikap keadilan sosial terhadap sesama, kekeluargaan, menghormati hak-hak orang lain, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, suka memberikan pertolongan, tidak boros dan juga sampai menghargai hasil karya orang lain gitu. Kemudian kita masuk, nah ini kembali lagi tadi saya harus mengingatkan lagi ya. 5 subbab penting TWK, ada nasionalisme, bela negara, pilar negara, integritas, dan bahasa Indonesia. Nah, Pancasila sebagai ideologi, kita mulai masuk ke kaitan dengan UUD 1945. Pancasila itu adalah ideologi negara kita. Ideologi terdiri atas dua kata juga, ideos dan juga logos. Ideos itu artinya adalah gagasan atau ide atau cita-cita. Logos itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi artinya ideologi, ilmu yang berkaitan dengan gagasan, berkaitan dengan ide, berkaitan dengan cita-cita. Nah, menurut teman-teman, boleh tolong dibantu jawab di kolom chat ya. Pancasila itu merupakan ideologi yang terbuka atau yang tertutup berdasarkan ciri-ciri ideologi terbuka dan juga ideologi tertutup yang ada di layar. Boleh tolong dibantu di kolom chat ya, teman-teman. Menurut teman-teman, Pancasila itu ideologi terbuka atau ideologi tertutup? Terbuka, oke. Ada yang mau Oh Kak, beda nih Kak. Pandangan saya Pancasila bukan ideologi yang terbuka tapi tertutup, boleh. Oke, rata-rata semuanya jawabnya terbuka ya. Terbuka, terbuka Kak. Oke, terbuka. Sip. Oke, betul ya. Jawabannya Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Jadi di sini teman-teman bisa melihat apa saja sih Kak karakteristik kenapa sih ideologi terbuka? Kenapa sih Pancasila itu dikatakan sebagai ideologi terbuka? Karena nih ciri-cirinya ya. Pancasila dikatakan sebagai ideologi yang terbuka karena satu, tidak mutlak. Artinya, tidak mutlak itu bukan berarti apa ya, tidak resmi begitu teman-teman. Tetapi tidak mutlak itu adalah nilai-nilainya itu selalu berkembang. Maksudnya adalah implementasi dari nilai-nilai Pancasila itu selalu mengikuti perkembangan zaman. Berbeda dengan ideologi tertutup. Ideologi tertutup itu mutlak. Artinya misalkan biasanya ideologi tertutup ini biasanya adalah ideologi yang dicanangkan atau diwacanakan oleh pemimpin yang memimpin negara atau wilayah atau daerah tersebut di masa itu. Misalkan pemimpinnya bersifat otoriter. Nah, dia mau kalau misalkan daerah tersebut harus memberikan sejumlah uang kepada dia, harus memberikan sejumlah upeti kepada pemimpin daerahnya. Nah, itu merupakan salah satu bentuk ideologi yang tertutup begitu karena harus bersifat mutlak ya. Pemimpin yang bersifat otoriter tadi tidak mau tahu bagaimanapun caranya semua masyarakatnya, semua rakyatnya harus memberikan yang ia mau. Itu contoh dari ideologi yang mutlak gitu. Kemudian berasal dari cita-cita masyarakat. Nah, ini sudah jelas ya, cita-cita negara kita itu adalah menjadi negara yang merdeka pada masa itu, pada masa ya sebelum kemerdekaan, pra kemerdekaan. Cita-cita negara kita, cita-cita masyarakat pada masa itu adalah menjadi sebuah negara yang merdeka, berdaulat, dan diakui oleh negara asing. Nah, berbeda dengan
ideologi tertutup. Kalau ideologi tertutup berasal dari kepentingan golongan-golongan tertentu. Jadi hanya orang-orang yang tertentu, hanya sekelompok orang tertentu yang memiliki kepentingan yang mendesain atau membuat ideologi tersebut. Kemudian tidak diciptakan oleh negara, artinya tidak diciptakan oleh negara ini diciptakan oleh masyarakat, berangkat dari cita-cita masyarakat. Berkaitan dengan poin kedua. Tidak membatasi kebebasan. Nah, ini poinnya. Tidak membatasi kebebasan artinya adalah Pancasila ini tidak menutup diri dari pengaruh-pengaruh budaya lain, pengaruh-pengaruh negara lain, tetap membiarkan budaya tersebut masuk, tetapi Pancasila ini berfungsi atau bertujuan ada karena dia menjadi filter atau penyaring dari budaya-budaya luar atau budaya-budaya asing tersebut. Karena tidak dapat dipungkiri, budaya-budaya asing yang masuk ke negara kita pun ada cukup banyak nilai positifnya. Tetapi memang ada nilai, di samping itu ada nilai negatifnya. Nah, Pancasila ini bertujuan atau berfungsi untuk menjadi filter atau penyaring mana sih budaya yang sesuai dengan keyakinan kita, mana sih budaya yang tidak sesuai dengan keyakinan kita, gitu. Kemudian menghargai keberagaman dan juga fleksibel. Fleksibel artinya tadi nilai-nilainya, implementasi dari setiap butir-butir silanya itu mengikuti perkembangan zaman. Kemudian kita lanjut. Nah, di belahan dunia lain, di beberapa negara lain, di beberapa wilayah lain, itu ada banyak ideologi-ideologi lain selain Pancasila. Contohnya liberalisme, kapitalisme, sosialisme, komunisme, fasisme, fundamentalisme, nasionalisme, monarkisme. Adakah dari teman-teman boleh tolong dibantu di kolom chat lagi? Saya ingin berinteraksi dengan teman-teman juga. Sebutkan menurut teman-teman negara apa saja yang menganut paham apa ya? Monarkisme deh, boleh. Monarkisme. Monarkisme artinya sistem kerajaan. Menurut teman-teman, negara apa saja yang sampai saat ini masih menerapkan sistem atau ideologi monarkisme? Inggris, oke, Inggris boleh. Malaysia, memangnya Malaysia masih ada raja ya? Thailand, oke, Thailand boleh. Brunei, ya, oke, ya, Saudi Arabia, betul. Oke, nah begitu ya teman-teman ya. Jadi monarkisme itu sistem kerajaan. Jadi biasanya kalau di ideologi monarkisme ini sendiri ada dua kepala dua kepala daerah, maaf, kepala negara. Jadi ada yang bertanggung jawab atas negaranya, ada yang bertanggung jawab atas hubungan antar negara. Nah, biasanya raja seperti di Inggris, kita misalkan contoh ambil di Inggris. Ada yang namanya Perdana Menteri, ada yang namanya raja. Raja ini hanya mengurusi bagian negara internal negaranya saja. Contohnya Inggris itu terdiri atas negara-negara lain, begitu kan United Kingdom. Ada Britania Raya, ada juga Irlandia, ada juga pokoknya masih banyak negara-negara bagian lain yang ada di sekitaran UK gitu. Tetapi yang memegang kebijakan yang berkaitan dengan harga-harga, yang berkaitan dengan diplomasi ke negara lain itu adalah Perdana Menterinya, bukan rajanya gitu. Jadi perlu dibedakan antara kewenangan raja dan juga Perdana Menteri gitu ya. Kemudian apa lagi? Oh, liberalisme, ada yang tahu negara apa saja yang menganut paham liberalisme? Kebebasan, sudah jelas ya. Pengertian liberalisme artinya kebebasan. Berarti sebebas-bebasnya boleh mengekspresikan diri seluas-luasnya tanpa ada yang menghalangi gitu. Amerika, USA, oke. Amerika ya, betul ya. Amerika menganut sampai saat ini menganut paham liberalisme. Artinya sangat menjunjung tinggi kebebasan, bahkan bisa dibilang terlalu bebas begitu ya, terlampau bebas. Nah, kemudian kita masuk ke Pancasila sebagai norma. Norma artinya adalah ketentuan yang mengatur hidup manusia. Nah, norma sendiri ada bisa kita bagi beberapa kategori. Ada norma agama, ada norma kesusilaan, norma kesopanan, dan juga norma hukum.
Kita lihat dari beberapa faktor. Kita lihat dari kacamata sumber. Sumber dari norma agama ya sudah jelas ya. Wahyu Tuhan Yang Maha Esa bisa dari kitab-kitab, bisa dari hadis, bisa dari ulama, bisa dari pokoknya yang berkaitan dengan agama. Kemudian norma kesusilaan, sumbernya sudah jelas. Hati nurani manusia, apa yang kita anggap itu sebagai kebaikan, itu pasti selalu munculnya dari hati nurani kita, gitu. Contohnya seperti ini. Ketika ada yang memberikan, misalkan teman-teman sudah menjadi PNS begitu ya, amin semuanya. Dan teman-teman, misalkan di bagian teman-teman itu misalkan akan membuat suatu pengadaan, membuat suatu proyek begitu. Teman-teman yang bertanggung jawab atas anggarannya, atas siapa saja yang menjadi vendor yang terpilih, teman-teman yang mengatur itu semua. Kemudian teman-teman ketika menentukan siapa vendor yang terpilih, ada vendor yang bisa dibilang nakal. Karena saya bekerja di bidang pemberantasan korupsi, jadi saya bisa sharing sedikit begitu ya. eh, Ketika teman-teman ingin menunjuk suatu vendor begitu, kan harus ada lelangnya terlebih dahulu, harus menunjukkan spek-speknya apa saja yang mereka tawarkan sehingga mereka itu bisa terpilih begitu. Tetapi ada yang bermain belakang nih dengan teman-teman. Ah, Pak, nggak usah lelang vendor lah, nanti pilih saya aja, nanti saya kasih bagian ke Bapak begitu. Misalkan berapa persen? 3% atau 5% dari total proyeknya. Nah, di dalam hati nurani kita itu tidak bisa berbohong, teman-teman. Pasti hati nurani kita akan mengatakan bahwa itu uang yang nantinya akan kita terima sebagai pelicin itu tadi adalah suatu uang yang haram, uang yang memang tidak boleh kita terima dan bukan uang yang seharusnya kita terima. Hati nurani kita itu selalu berbicara jujur, tetapi memang godaan setan, godaan apa ya? Ya pokoknya banyak faktor-faktor lain yang akhirnya hati nurani kita itu dikesampingkan, tapi malah mengikuti apa kata orang lain, apa kata setan begitu ya, apa kata lingkungan, itu kita malah mengabaikan hati nurani kita. Nah, itu kembali lagi ke materi kita. Norma kesusilaan itu asalnya dari hati nurani kita. Hati nurani kita itu selalu berkata jujur, berkata yang memang seharusnya kita katakan. Gitu. Masuk ke norma kesopanan, sumbernya dari pergaulan hidup masyarakat. Jadi lingkungan-lingkungan itu memiliki nilai-nilai kesopanan yang berbeda-beda. Ada di daerah tertentu, ada yang menganggap suatu perbuatan ini baik dan boleh dikerjakan, ada yang tidak boleh dikerjakan. Gitu. Jadi tidak semuanya yang kita anggap baik itu bisa diartikan baik oleh orang lain. Kemudian norma hukum, sumbernya adalah penegak hukum resmi, polisi, kejaksaan tinggi, terus juga Mahkamah Agung, begitu. Kemudian norma agama, bentuk sanksinya sudah jelas ya, dosa, perasaan bersalah, dosa, atau ya bisa juga masuk ke perasaan bersalah sih kalau misalkan memang dia betul-betul beriman begitu ya. Masuk ke norma kesusilaan, bentuk sanksinya perasaan bersalah karena itu tadi, misalkan kita kembali ke kasus yang teman-teman akhirnya menerima uang pelicin dari vendor tersebut. Teman-teman pasti akan dihantui oleh perasaan bersalah. Teman-teman pasti akan selalu berusaha ngumpetin uangnya itu, selalu berusaha supaya uang ini tidak ketahuan, tidak diendus oleh rekan kerja yang lain, ataupun tidak ketahuan oleh tempat saya bekerja, begitu ya di KPK. Pastinya teman-teman akan diliputi dengan perasaan bersalah kalau teman-teman melanggar norma kesusilaan ini. Kemudian kalau norma kesopanan, kalau satu orang atau sebagian orang itu dianggap tidak sopan, pastinya akan dikucilkan oleh masyarakat. Norma hukum pastinya akan ada denda, ada pidana, ada hukuman gitu. Isi dari norma agama, hubungan manusia dengan Tuhan, mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Norma kesusilaan, manusia dengan diri sendiri. Kesopanan, manusia dengan antar manusia yang lain. Norma hukum, hubungan manusia dengan manusia lain sebagai warga negara. Jadi batasannya adalah warga negara. Nah, Pancasila sendiri adalah ada beberapa asal mula yang dikemukakan oleh Prof. Notonegoro. Prof. Notonegoro ini adalah seorang tokoh yang bergerak di bidang hukum dan beliau menyampaikan
Ada yang namanya kausa materialis, ada yang namanya kausa formalis, ada yang kausa efisien. Kausa materialis artinya asal mula bahan. Pancasila itu dibuat dari apa sih? Apa saja nilai-nilai yang dijadikan sebagai Pancasila. Nilai-nilai yang dijadikan Pancasila adalah budaya bangsa Indonesia kan? Makanya disebut sebagai kausa materialis. Jadi material, kita ingatnya material aja ya. Material bahan bangunan artinya bahan-bahan yang membuat Pancasila itu ada, artinya budaya budaya bangsa Indonesia. Kemudian kausa formalis, asal mula bentuk atau bangun. Siapa sih yang membentuk? Siapa sih yang memprakarsai pembuatan Pancasila ini? Tadi kita sudah membahas di poin-poin awal BPUPKI. BPUPKI tugasnya untuk membuat dasar negara dan juga membuat UUD. Jadi asal mula bentuk atau formal kausa formalisnya ini penyebab adanya Pancasila ini adalah BPUPKI. Kemudian kausa efisien, asal mula karya. Siapa sih yang mengesahkan Pancasila? Tadi BPUPKI sudah membuat rancangan-rancangannya. Yang menetapkannya siapa? Yang menetapkannya adalah PPKI gitu. Jadi dia disebut sebagai kausa efisien. Jadi tidak perlu bingung lagi apa sih Kak bedanya kausa materialis, apa bedanya kausa formalis dan kausa efisien. Ingat saja kalau material, material bahan bangunan begitu ya. Material artinya yang membangun, yang membuat itu bahan-bahannya apa saja. Formalis siapa yang membangunnya pertama kali, efisien siapa yang mengesahkannya gitu. Itu asal usul atau asal Pancasila begitu ya menurut Prof. Notargoro. Ini juga cukup sering muncul di latihan soal SKD. Nah, jenis nilai Pancasila, ada nilai dasar, ada nilai instrumental, ada nilai praktis. Ini juga setiap tahun selalu keluar dan selalu ini saja materinya sebetulnya teman-teman. Nilai dasar itu adalah isi dari Pancasila itu sendiri. Kemudian nilai instrumental instrumental penjabaran dari nilai-nilai Pancasila perundang-undangan. Artinya nilai-nilai Pancasila itu dituangkan lagi ke dalam bentuk undang-undang apa? Dijabarkan kembali poin-poinnya dalam bentuk undang-undang. Nilai praktis, nilai Pancasila yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sila-sila Pancasila itu adalah nilai dasar, turunannya undang-undang itu adalah instrumental, nilai praktis itu nilai yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tadi ya butir-butir Pancasila ini cukup banyak teman-teman nanti bisa membaca sendiri. Di sila pertama berkaitan dengan ketuhanan, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini nanti berkaitan dengan UUD 1945 yang salah satu silanya berbunyi negara Indonesia, negara kita itu menjunjung tinggi ketuhanan dan menjamin hak-hak beragama, hak-hak ketuhanan setiap warga negara kita. Ini berkaitan dengan sila pertama yang ada di Undang-Undang 1945. Nanti teman-teman cari sendiri, tugas teman-teman mencari ya eh, s- undang-undang yang saya maksud itu pasal berapa yang berkaitan dengan kebebasan beragama di negara kita. Nah, ini ada 7 untuk butir-butir Pancasila di sila ke-1. Sila kedua ada tambahan lagi 3. Jadi total 10 butir-butir Pancasila. Ini berkaitan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab tadi ya. Jadi kalau misalkan dituangkan dalam bentuk kehidupan sehari-hari, nah ini teman-teman bisa melihat di poin-poin ini. Gitu. Kemudian sila ketiga berkaitan dengan persatuan Indonesia, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Itu. Ini ada 7 juga, jadi di sila pertama butir Pancasilanya ada 7, sila kedua ada 10 butir, sila ketiga ada 7 butir. Ini sebetulnya kalau misalkan teman-teman bisa menghafal ya baik, lebih baik begitu. Cuman kalau misalkan memang teman-teman sulit nih, Kak, saya sulit untuk menghafal semua butir-butir Pancasilanya. Ya diingat saja inti dari sila tersebut apa dan eh, bagaimana kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Sila keempat, nah ini ada 10 juga, jadi 7, 10, terus ada 7 lagi, ada 10 lagi di sila keempat. Jadi butir-butir Pancasila sila keempat ada 10 dan di sila kelima ada 11 begitu ya. Di sila terakhir itu butir-butir Pancasilanya ada 11. Nah, makna dari lambang Pancasila itu sendiri ini juga memang kita sudah pelajari dari masa sekolah dulu ya. Ada
Sila satu yang apa namanya digambarkan sebagai bintang, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua digambarkan dengan rantai, sila ketiga digambarkan dengan pohon beringin, sila keempat dengan kepala banteng, dan sila kelima padi dan kapas. Nah, nanti teman-teman juga perlu mengingat berapa jumlah sayap eh, dari Garuda Pancasila, sayapnya berapa kanan kiri, terus yang di leher itu total ada berapa, di bawah ekor itu ada berapa. Nah, biasanya itu kalau misalkan teman-teman beruntung biasanya mendapatkan tipe soal yang seperti itu. Tapi sekarang sepertinya sudah jarang ya. Nah, ini tadi ya. Ini untuk makna dari warna-warnanya itu sendiri. Warna kuning, bangsa yang besar. Warna kuning emas, warna kuning emas, bangsa yang besar. Warna kuning, kebesaran, kemegahan, dan keluhuran. Keluhuran. Warna putih, kesucian, kebenaran, kemurnian. Terus sampai ke warna hijau, kesuburan dan kemakmuran. Masuk ke kepala burung Garuda. Dia menengok ke arah kanan, arah yang baik. Kanan itu diidentikan sebagai arah yang baik. Saya mengembang ke angkasa, artinya dinamika dan semangat. Nah, ini tadi saya bilang, jumlah bulu pada burung. Di sayap ada 17 pasang ya, kanan kiri. Ekor ada 8, bawah perisai ada 19, dan di leher ada 45. Artinya 17 Agustus 1945. Bhinneka Tunggal Ika, ada yang tahu teman-teman Bhinneka Tunggal Ika dari siapa yang mencetuskan pertama kali? Boleh tolong tulis di kolom chat. Siapa tokoh yang mencetuskan Bhinneka Tunggal Ika pertama kali dan dalam kitab apa? Yo, ada yang ingat kah? Masih ada yang ingat? Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu. Nah, ya betul. Sudah ada yang menjawab ya. Empu Tantular Kitab Suta Soma. Betul. Jadi, Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri adalah sebuah ungkapan yang tertuang di dalam Kitab Suta Soma dalam bahasa Sanskerta yang ditulis oleh Empu Tantular gitu ya. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, kita masuk ke pengertian konstitusi dari UUD 1945. Tadi kita sudah membahas sedikit tentang UUD 1945. Kita sudah menyinggung sedikit. Kita masuk ke konstitusi. Artinya apa sih Kak konstitusi itu sendiri? Kemarin mungkin teman-teman eh, sudah banyak mendengar berita begitu ya berkaitan dengan konstitusi. Apa sih maksud dari konstitusi itu sendiri? Konstitusi itu adalah hukum dasar sebagai penyelenggaraan ketatanegaraan. Konstitusi berkedudukan sebagai hukum dasar dan sebagai hukum yang tertinggi. Dan tujuan adanya konstitusi itu sendiri adalah membatasi kekuasaan supaya pihak yang berkuasa, pemerintah, dalam hal ini agar tidak sewenang-wenang dan dalam kontrol, istilahnya seperti itu, melindungi hak asasi manusia dan sebagai pedoman penyelenggara negara. Kemudian perubahan konstitusi ada yang namanya renewal, ada yang namanya amandemen. Nanti kita masuk lebih jauh ke bagian ini. Nah, di nilai konstitusi sendiri ada normatif, nominal, dan semantik. Ini sebetulnya tidak perlu teman-teman hafalkan karena cukup jarang untuk keluar di soal. Cuman saya jelaskan di sini. Normatif itu artinya resmi diterima oleh suatu bangsa. Norma gitu ya. Diterima, disetujui oleh seluruh masyarakat di suatu bangsa tersebut gitu. Artinya konstitusi itu berlaku secara universal dan memang berlaku di masyarakat. Nominal, maknanya adalah konstitusi menurut hukum berlaku tetapi tidak sempurna. Jadi ada bagian yang beberapa pasal tertentu tidak berlaku bagi seluruh wilayah negara. Ada beberapa bagian wilayah negara yang tidak menerapkan beberapa pasal begitu. Semantik, konstitusi hanya berlaku untuk kepentingan penguasa saja. Konstitusi digunakan sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik gitu. Nah, jenis konstitusi ada tertulis dan tidak tertulis dan berdasarkan sifatnya ada yang fleksibel atau luas dan juga rigid. Rigid itu artinya kaku gitu ya. Nah, ini juga cukup sering keluar di tipe-tipe soal ujian maupun soal tryout. Kedudukan UUD 1945 sebagai konstitusi RI. Yang paling atas
piramida paling atas itu artinya adalah yang paling kuat gitu ya. Yang paling bawah itu yang paling lemah secara tatanan hukum, secara sistem hukum. Yang paling tinggi adalah UUD 1945. Yang bawahnya ada TAP MPR, di bawahnya lagi ada UU atau Peraturan Pengganti Undang-Undang, di bawahnya ada lagi Peraturan Pemerintah, PP itu adalah peraturan pemerintah, Perpres itu adalah peraturan presiden, Perda adalah peraturan daerah. Jadi maksudnya apa, Kak? Kenapa harus ada piramida-piramida ini? Nah, piramida-piramida ini ada supaya teman-teman itu bisa menentukan nih tingkatan mana yang lebih kuat, mana yang lebih tinggi. Dan tingkatan yang lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan tingkat yang lebih tinggi. Contohnya seperti ini. Misalkan di suatu daerah ada wali kota yang ingin membuat sebuah peraturan yang bertentangan dengan misalkan ada UU. UU itu kan bersifat nasional ya. UU itu bersifat lebih luas cakupannya nasional, sedangkan Perda itu hanya berlaku di daerah tersebut. Nah, kalau misalkan wali kota atau DPRD ingin membuat sebuah perda yang bertentangan dengan UU, itu nantinya akan dibatalkan peraturannya begitu. Nantinya akan diajukan banding, diajukan ke Mahkamah Konstitusi gitu. Jadi intinya, tidak boleh ada yang bertentangan dengan UUD 1945 karena di puncak paling atas itu adalah UUD 1945. Artinya, baik UU maupun peraturan pemerintah maupun Perpres maupun Perda itu tidak boleh berlawanan dengan yang ada di UUD 1945 gitu. Nanti teman-teman juga akan belajar tentang asas hukum ya, yang lex specialis derogat legi inferior. Artinya yang hukum yang lebih kuat, hukum yang lebih superior akan mengalahkan hukum yang lebih lemah. Artinya hukum yang posisinya lebih atas, UUD 1945 akan mengalahkan posisi yang di bawah-bawahnya gitu. Nah, kemudian perkembangan konstitusi RI ini teman-teman juga perlu tahu. Ada UUD 1945, ada konstitusi RIS, ada UUDS, ada UUD 1945. Oh, ada. Jadi ini eh, dasar negara yang digunakannya ya. Jadi dari masa ke masa UUD 1945 itu berganti-ganti. Di pasca kemerdekaan menggunakan UUD 1945. Di Republik Indonesia Serikat menggunakan Konstitusi RIS. Jadi UUD 1945-nya dikesampingkan dulu. Kemudian balik lagi ke demokrasi parlementer menggunakan UUDS atau UUD sementara. Balik lagi ke UUD 1945 di demokrasi terpimpin, di Orde Baru kembali menggunakan UUD 1945, reformasi sampai sekarang juga menggunakan UUD 1945 yang sudah diamandemen. Masuk ke amandemen nih teman-teman. Amandemen itu terjadi 4 kali, sudah 4 kali amandemen yang dilakukan terhadap UUD 1945. Tahunnya itu berurutan. 99, tahun 99, 2000, 2001, 2002. Jadi kalau ditanya nanti di dalam soal amandemen ketiga UUD 1945 terjadi di tahun berapa? Berarti kalau kita melihat di tanggal pengesahannya ini di tabelnya, berarti amandemen ketiga jatuh di tanggal 10 November 2001. Kalau ditanya amandemen UUD 1945 yang kedua dilakukan kapan? Berarti 18 Agustus 2000 kemudian dan seterusnya. Amandemen pertama dan juga amandemen keempat. Nah, ini pasal-pasal yang di amandemen cukup banyak teman-teman, cuman ya sebisa mungkin juga perlu diingat begitu ya. Karena ada tipe soal yang menanyakan tanggal pengesahannya, amandemennya itu tanggal berapa, ada tipe soal yang bertanya pasal ini, pasal yang di amandemen pada amandemen keberapa? Apakah satu, dua, atau tiga, atau empat gitu. Nah, di eh, amandemen terakhir, amandemen keempat, itu ada yang namanya aturan peralihan dan juga aturan tambahan. Kalau teman-teman pernah melihat buku UUD 1945, itu di bagian terakhir, di halaman-halaman terakhir itu ada aturan peralihan dan aturan tambahan yang mengatur beberapa kondisi begitu ya, yang mengatur secara rinci beberapa kondisi tertentu. Nah, itu ada di amandemen keempat. Tetapi di pasal yang dihapus di amandemen terakhir bab 4 itu dihapuskan diganti dengan aturan peralihan dan aturan
tambahan gitu. Jadi yang perlu diingat amandemen UUD 1945 dilakukan 4 kali berurutan tahunnya 99, 2000, 2001, 2002. Nah, pasal yang di amandemen ini memang perlu teman-teman ingat, perlu teman-teman cari tahu begitu pasal yang di amandemen ini berkaitan dengan pasal-pasal apa saja gitu. Kemudian ini tadi ya pasal sebelum amandemen dan setelah amandemen. Jadi sebelum amandemen bentuknya seperti ini di sebelah kiri. Pembukaan batang tubuh terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 65 ayat, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan. Ada penjelasan. Nah, setelah amandemen itu batang tubuh tadi diganti namanya dengan pasal-pasal. Terdiri atas 21 bab jadi tambah 5 bab. 37 yang sebelumnya 37 pasal berubah menjadi dibalik angkanya 73 pasal, 65 ayat menjadi 194 ayat. Tadinya ada 4 pasal ayat aturan peralihan dikurangi 1 menjadi 3 dan aturan tambahan tetap ada 2. Yang tadinya ada penjelasan setelah amandemen tidak ada penjelasan. Kemudian pokok pikiran pembukaan UUD 1945. Nah, ini berkaitan lagi dengan hubungan antara UUD 1945 dengan Pancasila. Di alinea pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dengan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan atas asas persatuan dan kesatuan. Poinnya ada di persatuan dan kesatuan, otomatis masuk ke sila ketiga. Kedua, alinea kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada di sila kelima. Kuncinya ada di keadilan sosialnya. Ketiga, alinea ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Poinnya ada di permusyawaratan dan perwakilan di sila keempat. Kemudian alinea keempat berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini digabung. Sila ke-1 dan sila kedua masuk di alinea keempat ini. Nah, ini untuk tujuan dalam pembukaan UUD 1945 ya, yang biasa dibacakan setiap upacara melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia. Oke, untuk materi yang berkaitan dengan Pancasila dan UUD 1945 kurang lebih itu. Kita coba masuk ke latihan soal sebelum kita break ya, sebentar lagi ya. Nih, contoh soal. Oke, masuk ke soal pertama. Boleh tolong dibantu tulis di kolom chat teman-teman. BPUPKI mempunyai tugas. Tadi sudah saya sebutkan. Kalau saya tidak salah sebut 2 kali begitu ya. BPUPKI mempunyai tugas. Oh, sudah ada yang menjawab. Oke. Kita lihat ya. Oke, jawabannya tepat ya teman-teman ya. Jadi BPUPKI itu tugasnya membuat rancangan dasar negara dan rancangan undang-undang dasar. Mengangkat presiden, membuat undang-undang, membentuk kabinet, membuat perjanjian dengan Jepang itu bukan merupakan tugas dan tanggung jawab dari BPUPKI. Betul ya jawabannya sudah tepat ya. Masuk ke soal nomor 2. Saat ini terjadi penurunan harga barang-barang branded yang berasal dari luar negeri. Namun sebagai warga negara Indonesia yang baik, Rani tetap membeli barang dalam negeri meskipun harganya sedikit lebih mahal. Sikap yang dilakukan Rani merupakan pengamalan Pancasila, khususnya sila ke berapa? Ayo. Sila ke 1, 2, 3, 4, 5. Ayo. Oke, udah ada yang menjawab? Oke, jawabannya C. Sila ketiga, apakah tepat? Ya, betul ya. Jawabannya tepat ya. Sila ketiga. Kenapa Kak jawabannya sila ketiga? Ya, Persatuan Indonesia. Salah satu dari bentuk pengamalan sila Persatuan Indonesia itu diwujudkan dengan membeli produk-produk dalam negeri, membeli produk-produk yang memang dibuat lokal di negara kita sendiri. Itu menunjukkan kita lebih mengutamakan nasionalisme gitu ketimbang eh, apa namanya? Ketimbang hal-hal lain yang ada dari luar Indonesia. Begitu, teman-teman. Jawabannya tepat ya. Jadi yang satu tadi jawabannya E, yang nomor 2 jawabannya yang C. Oke, soal ketiga. Nah, berbicara dengan orang tua dengan sopan dan santun merupakan pengamalan Pancasila. Sila ke B. Sila kedua.
Oke, ada yang jawab sila kedua. Nah, tepat ya. Jawabannya adalah yang sila kedua. Jadi berbicara dengan orang tua sopan santun itu sesuai dengan pengamalan Pancasila sila kedua. Wah, sudah pinter-pinter nih, sudah siap SKD kayaknya ya teman-teman ya. Jawabannya tepat semua tadi tadi. Nah, kita masuk ke soal keempat nih. Dia tidak setuju dengan hasil rapat hasil pemilihan ketua RT. Artinya sikap dia tidak sesuai dengan pengambil. Sikap dia sesuai dengan pengamal. Oh, dia tidak setuju tetapi ia tetap menghormati hasil keputusan tersebut. Pengamalan Pancasila keempat ya, sudah jelas ya. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu salah satu implementasi jawaban implementasi nilai Pancasilanya ada di sila keempat. Oke, nah rakyat Indonesia, nah silakan teman-teman baca sendiri dan jawab sendiri. Saya berikan kebebasan ke teman-teman. Yang harus dilakukan rakyat saat ini untuk menghargai pengorbanan para perumus Pancasila. Ya, betul ya. Ini tinggal kecermatan saja, ketelitian teman-teman, karena eh, ada beberapa opsi yang bisa tepat jawabannya, tetapi belum tentu itu yang menjadi jawaban yang benar, gitu ya. Jawabannya betul ya, yang D ya, mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Paham radikalisme? Nah, ini berkaitan dengan gerakan-gerakan radikal begitu. Ini bertentangan atau pelanggaran dari sila keberapa? Ini sudah jelas ya. Oke, sudah ada yang jawab lagi. Ya, betul ya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini kalau gerakan radikal itu berarti terlalu condong ke paham radikal, begitu teman-teman tidak mengamalkan nilai Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa tadi yang sudah dibilang, negara kita menjamin keselamatan beragama setiap umat beragama. Jadi maupun mau agama apapun itu dijamin agamanya, dijamin keselamatan beribadahnya, keselamatan beragamanya oleh negara. Oke, oke. Nah ini aja deh kita karena sebentar lagi sudah mau masuk waktu break, kita masuk ke soal ini aja. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal, ada yang tahu teman-teman? Apakah 35, 36, 36A, 36B, 36C? Adakah yang tahu? Oke, udah ada yang jawab D, ada yang jawab B mungkin, ada yang jawab 36B, ada yang jawab D. Oke, kita lihat. Ada lagi yang mau menjawab? Oke, masih ditunggu jawabannya teman-teman. Masih ada lagi yang mau menjawab? Sepertinya sudah tidak ada lagi. Ya, jawabannya yang tepat betul ya teman-teman ya. Sudah ada yang menjawab tadi. eh Jawabannya yang tepat. Jadi lagu Kebangsaan Indonesia Raya itu tertuang di dalam pasal 36B. Jawabannya yang D ya. Opsinya yang D, tetapi pasalnya ada di 36B. Gitu. Indonesia Raya untuk lagu kebangsaan. Pokoknya lagu di pasal 36 itu berisi tentang dasar negara, lambang negara, eh, apalagi tadi lagu kebangsaan Indonesia Raya, terus juga semboyan negara gitu. Oke, ini soal terakhir, latihan terakhir untuk sesi pertama. Silakan teman-teman. Konstitusi Indonesia yang dikenal sebagai UUD 1945 dalam konteks klasifikasi konstitusi adalah konstitusi yang A, B, C, D atau E. Oke, sudah ada yang menjawab C, sudah ada yang menjawab A.
Wah, sudah ada yang menjawab E lagi. Oke. Nah, sebetulnya baik jawaban yang A ataupun yang C itu adalah, oh sorry, jawaban yang A maupun jawaban yang C, teman-teman tadi bingung ya. eh, A atau C nih soalnya banyak yang menjawab A, banyak juga yang menjawab C. Tetapi jawaban yang tepat itu adalah yang C. Baik solid maupun rigid itu memiliki kata atau makna yang sama, arti kata yang sama, yaitu kaku begitu. Tidak bisa diubah ya, karena Pancasila sendiri memang tidak bisa diubah begitu kan. Tetapi dalam konteks klasifikasi konstitusi tadi sudah dijelaskan juga, nanti teman-teman bisa melihat lagi ke materinya yang disebutkan di dalam materi tersebut adalah rigid katanya, bukan solid gitu. Jadi yang solid itu adalah jebakan begitu ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah tertulis, fleksibel dan juga rigid. Jawabannya yang C gitu. Jadi bukan solid tetapi rigid gitu ya. Karena sebetulnya baik solid maupun rigid itu maknanya sama, kaku gitu. Tapi eh penggunaan istilah yang digunakan itu berbeda gitu, baik solid maupun rigid. Jadi yang digunakan itu yang tepat itu adalah yang rigid, yang C ya, tertulis fleksibel rigid. Jadi jangan sampai terkecoh lagi. Oke, ini boleh deh satu lagi deh. Boleh ya Kak ya, sebelum kita break. Boleh. Gimana, Kanoni? Apa sudah waktunya break, teman-teman? Silakan, silakan, silakan Kak untuk soal terakhir. Oke, soal terakhir ya, teman-teman. Ini soal beneran nih, soal terakhir kok. Nomor 11. Menurut teori Hans Kelsen, Pancasila dan UUD 1945 berkedudukan sebagai apa? Ini bahasa Belanda sih, teman-teman ya. Jadi tidak perlu disebutkan. Teman-teman pilih opsinya saja A, B, C, D, atau E. Sorry. Eh, Nah, ya masih ditunggu jawabannya, teman-teman. Ya, jawaban yang tepat itu adalah yang A ya, Staatsfundamental Norm dan juga Staatsgrundgesetz. Jawaban yang tepat itu adalah dasar negara, jadi fundamental itu adalah dasar negara dan Staatsgrundgesetz itu apa ya? Eh Pokoknya berkaitan dengan dasar negara. Intinya jawaban yang tepat itu adalah yang A gitu ya. Staatsfundamental Norm dan Staatsgrundgesetz gitu. Apa bedanya dengan B? Sebetulnya urutannya saja sih, baik A maupun B itu tepat gitu ya. Tapi eh yang dikemukakan terlebih dahulu itu seingat saya, stats yang pertama, stats fundamental norm, baru yang stats Grundgesetz gitu. Begitu, teman-teman, untuk materi pertama, sesi pertama pada malam hari ini berkaitan dengan Pancasila dan UUD 1945. Bagaimana? Cukup sudah mulai pemanasan ya, karena setelah ini materinya akan lebih panas lagi, teman-teman. Jadi pastikan supaya tetap bersemangat begitu, karena sudah menghitung hari untuk pelaksanaan SKD-nya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Silakan, Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Arya atas materinya di sesi pertama ini. Teman-teman, kita telah memasuki sesi istirahat dulu nih.
Kita kasih waktu selama 15 menit untuk istirahat. Silakan yang mau minum, mau makan dalam waktu 15 menit ya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Tentunya kami sangat mendukung sekali karena dengan CAT ini artinya kita memang memilih tenaga-tenaga yang sesuai dengan formasi, sesuai dengan kompetensinya. Dengan kompetensi yang ada ini diharapkan itu dapat memberikan masukan atau dapat memberikan semangat baru di dalam OPD itu sendiri yang tentunya diharapkan memiliki inovasi-inovasi baru dalam mendorong keberhasilan dari suatu organisasi. Memang selama ini sudah sangat baik ya, terutama kami di Pemprov Bali sangat terbantu sekali dengan CAT. Mungkin kemarin karena banyak pelaksanaan serentak mungkin kekurangan tenaga atau apa, memang kita sudah cover juga.